Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Devi Giani dari SDIT Umum Puro Bogor, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dunia pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk diperbincangkan, dikaji, dan dikembangkan, karena pendidikan merupakan ujung tombak peradaban dunia. Sebagaimana pada masa Perang Dunia Kedua, saat Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat, Kaisar Jepang menyimpan harapan kepada para pendidik, karena di tangan para pendidiklah negara bisa bangkit dan maju. Begitupun yang terjadi pada negeri kita. Seorang tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki banyak ide dan pemikiran yang luar biasa mendalam dan sangat luas. Pemikiran-pemikirannya masih sangat relevan dengan kondisi masa kini. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, pendidikan akan senantiasa dinamis. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ada banyak belajar hal yang baru. Sebelum mengetahui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memahami mengajar hanya sebatas menyampaikan materi sesuai target kurikulum. Guru fokus pada penyampaian materi dengan metode ceramah, dan murid hanya menyimak apa yang disampaikan. Setelah itu, murid mengerjakan ulangan sumatif secara tertulis. Jika nilai di bawah KKM, maka dilakukan remedial. Murid dibebankan materi yang banyak, dan fokus guru hanya pada nilai dan akademis semata. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah pelajari modul ini? Setelah mengetahui filosofi pendidikan, bahwasanya pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Guru tidak cukup hanya memberikan pengajaran, tapi yang terpenting dari itu, guru harus memberikan pendidikan kepada muridnya. Pendidikan yang berupa sebuah tuntunan terhadap tumbuh kembangnya murid sesuai kodrat zaman dan alamnya. Sedangkan pengajaran atau transfer ilmu merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Jadi pengajaran sangatlah berbeda dengan pendidikan. Dalam hal menuntun, guru diibaratkan seperti seorang petani yang menyemai benih-benih. Ada benih yang memang pada dasarnya sudah baik, ada juga yang tidak baik. Benih yang baik jika mendapatkan pemeliharaan yang baik, mendapat air dan cahaya matahari yang cukup, maka akan tumbuh dan berbuah dengan kualitas yang sangat baik. Begitu juga benih yang tidak baik, jika mendapatkan perlakuan penanaman dengan baik, maka akan tumbuh dan menghasilkan yang baik pula. Begitupun dengan seorang guru, jika ada murid yang memang sudah baik, lahir di lingkungan keluarga yang baik, dan mendapatkan tuntunan budi pekerti yang baik pula di sekolah, maka murid tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Jika ada murid yang tidak baik dan tumbuh dengan lingkungan keluarga yang tidak baik, namun mendapatkan tuntunan budi pekerti yang baik di sekolah, maka murid tersebut akan tumbuh menjadi murid yang baik. Disitulah peran guru dalam menyemai benih-benih kebudayaan manusia yang sedang bertumbuh secara lahir dan batin menuju manusia yang utuh menyeluruh. Tuntunan yang diberikan seorang guru berupa 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, ingarso sung tulodo, atau di depan memberi teladan. Artinya guru menampilkan teladan dalam budi pekerti. Kedua, ing madya mangun karsa,
atau di tengah membangun kehendak. Artinya guru membangkitkan semangat dan motivasi terhadap kecerdasan yang dimiliki murid. Ketiga, tuturi handayani atau di belakang memberi dorongan. Artinya guru memberi saran dan masukan berdasarkan observasi sehingga murid dapat mengeksplorasi dan berkreasi dengan maksimal. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setiap anak itu unik, mereka mempunyai kodrat dan kecerdasan masing-masing. Kodrat alam berasal dari sifat dan bentuk lingkungan tempat murid bertumbuh. Kodrat zaman berupa kondisi zaman sekarang yang serba digital dan berbeda dengan zaman dulu. Dari kedua kodrat tersebut, saya coba menerapkan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran yang kontekstual, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi dengan konteks kehidupan dengan cara mengenali dan memahami kodrat murid, menuntun murid dengan teladan, motivasi, dan momen, menyesuaikan proses pembelajaran dengan keadaan alam dan zamannya, serta menghantarkan murid menjadi insan yang mandiri dan merdeka. Berikut beberapa kegiatan sebagai implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah memahami pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, alhamdulillah semakin terbuka wawasan dan pemahaman saya tentang makna pendidikan, yaitu menuntun, membimbing, memotivasi, dan mengarahkan murid sesuai keadaan kodrat yang diberikan Sang Pencipta, serta menghantarkannya menuju manusia yang utuh menyeluruh, yang memegang teguh prinsip adat budaya bangsa. Sebagai penutup, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.